Tribunnews.com, Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia. Syekh Ali Jaber pagi ini, Kamis, 14 Januari 2021, dikabarkan meninggal dunia. Kabar ini beredar di kalangan awak media pagi ini. Syekh Ali Jaber meninggal dunia di RS Yarsi, Jakarta pagi ini pukul 9 WIB. Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Habib Abdurrahman, yang dikonfirmasi media membenarkan hal tersebut. Mengenal sosok Syekh Ali Jaber, ulama asal kota Nabi Madinah yang cinta Indonesia Tribun Manado COID, dikenal publik tanah air sebagai Syekh Ali Jaber, pendakwah dan ulama asal kota Nabi Madinah ini bernama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Ia lahir di kota Madinah, Arab Saudi pada 3 Februari 1976 atau dalam penanggalan Hijriah bertepatan dengan 3 Safar 1396 H. Pendidikan formalnya dari ibtidaiyah, setingkat SD, hingga aliyah, setingkat SMA, ditamatkan di Madinah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Sejak tahun 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tahun 2012. Kehidupan pribadi Ali Saleh Muhammad Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara yang lahir di Madinah, Arab Saudi. Syekh Ali Jaber sejak kecil telah mendapat bimbingan agama dari sang ayah. Ayahnya adalah seorang penceramah agama yang mengharapkan Ali Jaber sebagai anak pertama bisa seperti dirinya. Sejak kecil, Syekh Ali Jaber telah belajar Al-Quran dan merasa punya tanggung jawab atas cita-cita ayahnya. Di usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah menghafal 30 juz Al-Quran, bahkan di umur 13 tahun ia diamanai untuk menjadi imam masjid di salah satu masjid kota Madinah. Syekh Ali Jaber mengenyam pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Usai lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama Arab Saudi. Selama perjalanannya dalam belajar agama, ia rutin mengajar dan berdakwah di mana-mana, khususnya di tempat ia tinggal, di masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid di kota Madinah. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keduanya, hingga tahun 2020 telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hasan. Pendidikan Syekh Ali Jaber menempuh pendidikannya dari formal hingga non-formal di Madinah, Arab Saudi. Pendidikan formalnya dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah diselesaikannya dari tahun 1989 hingga 1995. Usai lulus dari sekolah menengah, Syekh Ali Jaber mulai menekuni pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada berbagai tokoh dan ulama ternama di dalam maupun luar Madinah atau Arab Saudi. Guru-guru yang mengajar Syekh Ali Jaber tentang pendalaman Al-Quran antara lain, Syekh Muhammad Hussein Al-Qari, Ketua Ulama Qiraat di Pakistan Syekh Setiaryam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah Syekh Khalilur Rahman, ulama Al-Quran di Madinah dan ahli qiraat Syekh Khalil Abdurrahman, seorang ulama ahlul Quran di kota Madinah Syekh Abdul Bari AS Subaiti, Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qari, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tahfizul Quran di Masjid Nabawi. 3. Karir dakwah. Selama penggemblengan dirinya, Syekh Ali Jaber rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya dan masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid kota Madinah. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber terbang ke Indonesia menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, asal istrinya tinggal.
Di sini ia menjadi guru hafalan Al-Quran, imam salat, dan khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakranegara Lombok, Indonesia. Karirnya berlanjut saat ia diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sudan Kelapa, Menteng, Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi pembimbing tadarus Al-Quran dan imam salat Id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber mendapat sambutan baik oleh masyarakat Indonesia karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat rinci dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Pada tahun 2012, ketulusannya dalam berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak itu pula ia rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafiz Indonesia di stasiun televisi RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber yang berkantor di Jatinegara, Jakarta. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir, ia mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan ia juga mulai menjadi aktor dalam film Surga Menanti, 2016. Popularitas Syekh Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat media, ia tetap berendah hati dan masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Sumber informasi, Tribunnews Wiki Komron.